Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Jadi kali ini temanya berjudul pertemuan yang akan terwujud ya. Jadi kita lihat pertemuan yang segera terwujud. Begitu ya. Oke, di-shuffle dulu kartunya. Thank you. Cara. Jadi, wah, itu dua. Wah. Ini aku ngerasa pertemuan yang akan segera terwujud ya. Aku ngelihat ini ada orang yang pernah menunda-nunda melakukan sesuatu ke kamu. Kayak ya dia tahu harusnya kan komunikasi baik-baik, harusnya bicara baik-baik, atau ya apa salahnya menghubungi, apa salahnya bertemu begitu. Tapi kan orang ini ribet ya. Jadi dia pernah menunda-nunda itu. Misalnya kayak ya harusnya dari kemarin-kemarin aku ngajak bertemu, atau ya dari kemarin-kemarin aku cari kamu. Tapi ya udah, mungkin nunggu waktu yang pas gitu. Kalau memang udah pas waktunya ya kenapa tidak ya. Gitu. Oke, yang jelas ada yang lelet sih. Cuma ya yang lelet atau yang lambat itu kan nggak selamanya seperti itu ya. Kan tidak ada yang abadi ya say. Orang yang lambat juga nggak mungkin selamanya lambat, nggak selamanya lelet. Iya, pada akhirnya dia merencanakan pertemuan dengan kamu. Pada akhirnya dia berencana menemui kamu ya. Ini bisa siapa aja. Dan aku ngerasa memang ini bisa terjadi dengan beberapa orang. Kayak kamu nih, ini bisa loh kamu ketemu dengan orang-orang yang sudah lost gitu. Kayak temenmu yang dulu, yang pernah deket dulu ya, yang pernah ada hubungan spesial gitu. Pokoknya yang udah lost ya, yang udah menghilang, tidak komunikasi, ternyata dipertemukan lagi nih. Ya, adalah yang lama, ada yang sudah berlalu, tapi beberapa kalian dibukakan pintu yang baru. Ya, kalau ada yang lama, ada yang baru kan, ya sudah. Ya, itu rezeki kamu ya. Rezeki kamu lah bisa bertemu orang lama atau orang baru. Ibarat kayak, memang ini berapa kalian ya. Ada keberuntungan buat kamu. Ada kayak semacam hoki ya. Emang kamu bakalan bertemu banyak orang. Entah sudah kamu kenal banget, tapi ada juga yang gak terlalu, ya. Jadi ya happy-happy gemoy lah. Ada bahagia-bahagia gitu. Dan aku ngerasa ya memang ada teman, ada rekan, ya. Teman, rekan, terus ada yang jauh, ya. Atau sudah menjauh. Ada yang memang berencana menghampiri kamu di sosial media. Ada yang berencana menghampiri kamu di dunia nyata. Terus ada yang muda, ada yang tua ya, ini. Ya, aku rasa ada begitu. Oke? Tada! Wah, gemoy banget ya. Oke, ini dulu lah ya. Kita lihat ini. Tentang pertemuan yang akan terwujud. Oke? Baiklah. Nah, di sini ada Sea of
tears ya. Sea of tears itu lautan air mata. Wah, kok sedih ya. Mungkin apa ya, kan ada nih yang kangen banget gitu ya, rindu, udah rindu drama lagi ya. Pokoknya kita kan bisa ya sayang sama orang, atau seseorang bisa kan sayang sama kamu, mencintaimu, terus rindu sama kamu, terus ada drama gitu. Apalagi kalau ada faktor yang lain begitu, apa enggak ribet ya, rumit kan. Jadi ya udah, hanya bisa mengsedih gitu kan, hanya bisa bersedih, menangisi keadaan, atau ya menangis dalam diam. Tapi ya sesungguhnya ada ini, ada lautan air mata sebenarnya, ada kesedihan yang mendalam. Entah kita nangisnya di depan orang atau ya kayaknya nangisnya diam-diam ya. Kan ini orangnya ada gengsian, ya tertutup, misterius. Ya dia sering menangis di dalam diam sampai terbentuk ya lautan air mata. Tapi bisa vice versa loh, kayak akhirnya gitu ya, suatu saat itu atau suatu saat nanti terwujud pertemuan kita. Akhirnya kita bisa ketemu, dan itu kan bikin terharu gitu loh. Ibarat kayak, ya kan aku sayang sama kamu udah lama, terus nahan kangen udah lama, terus drama ini udah lama gitu. Jadi kalau ketemu ini bisa sedih banget loh, mengharu biru ya, pokoknya terharu aja gitu. Jadi kalau kamu ketemu seseorang ini, kamu bawa tisu ya. Atau bawa kanebo gitu. Mana tahu nangis gitu kak ya. Wah jadi. Wih ada bibir ya. Bibir. Mungkin nanti pertemuan yang terwujud, apa ya, ada yang fokus melihat bibir ya. Mungkin kamu suka bibirnya, atau dia suka bibirmu. Atau terjadi sesuatu dengan bibir ya. Wah waktu ketemu ya, ternyata bibir ini ya mungkin ada kontak di bibir ya, seperti kissing, cium, atau apa ya, pokoknya ada tentang bibir gitu. Oke. Ini ada terpilih, mungkin kamu orang yang terpilih ya. Dia kan gak bisa memilih sama siapa dia jatuh cinta, dia gak bisa memilih ya dia sayang sama siapa, dan ternyata ya kamu yang terpilih gitu. Atau akhirnya ya dari sekian banyak drama, dia sudah kesini kesana, ya akhirnya ya dia memilih kamu begitu. Atau apa ya, ya bisa aja orang ini punya ada pilihan kan, ada yang lain atau fokus lain, tapi dia memilih kamu. Udahlah, oke? Ya sudah. Oke, ada seks ya. Ini ada orang yang akhirnya bertemu, terus ada kontak seksual ya, ada sentuhan mungkin ya. Ini berapa kalian? Wah waktu ketemu ya, suatu saat nanti itu pas terwujud pertemuan itu ya, mungkin ada berjabat tangan, bergandengan tangan, menyentuh ini ono ya. Ada bersentuhan fisik lah, seksual begitu. Atau orangnya memang ada gairah seks ya sama kamu, atau waktu ketemu kamu bergairah sama dia. Lucu banget ya. Oke, kamu udah mengenal dia, dan dia akan hadir lagi di masa depanmu ya. Aku tadi udah ngomong ya kak, kamu udah kenal orang ini ya. Ini ada yang dikenal dari zaman-zaman dulu ya, tapi dia ini hadir lagi di masa depanmu. Makanya aku bilang tadi ada temanmu yang dulu lah, rekanmu atau apa ya, yang punya hubungan spesial saat itu ya. Ini kan ada siklus yang tertutup atau menutup komunikasi, tapi dibuka lagi nih komunikasi, membuka lembaran lagi, membuka kisah lagi gitu. Oke, ada jodoh pasti bertemu. Ini pertemuan yang akan terwujud ya, jodoh. Beberapa kalian menemukan jodoh, atau ya kamu sama seseorang berjodoh nih. Jadi jodoh itu pasti menemukan satu sama lain ya. Maksudnya ya jodoh itu pasti menemukan jalannya sendiri. Jodoh pasti bertemu ya. Kayak lagu ya. Wah lagu. So sweet, so sweet. Oke. Nah ini nih,
Ada orang yang bilang gini loh, mungkin aku harus membayar karmaku dengan kehilanganmu, dan aku nggak bahagia bersama orang lain. Tapi jika suatu saat aku tidak bertahan lama dengan orang lain, kamu pun begitu. Maukah kamu menikah denganku? Wah, paham nggak? Ih, ribet ya. Jadi dia bilang, saya tahu ya, saya harus bayar karma memang ya, setelah menyakiti kamu. Ya, saya jadi kehilangan kamu. Terus saya ke yang lain juga nggak bahagia gitu. Terus kalau misalnya saya nggak bertahan lama dengan orang lain, saya nggak langgeng dengan orang lain. Terus kalau kamu kayak gitu juga ya, misalnya kamu nggak langgeng dengan yang lain, kamu nggak bertahan lama dengan yang lain, ya udah gitu kan, kita menemukan titik bertemu aja. Ya kalau aku sendiri kamu sendiri ya kita nikah yuk gitu. Wah, segampang itu. Ya pokoknya ada orang kayak gitu ya. Iya tuh kan energinya. Oke, ada help ya. Ada yang bertemu untuk minta tolong ini ya. Jadi mungkin beberapa kalian ngerasa dia tuh pasti butuh aku, pasti dia cari aku. Ya ada nih yang akhirnya bertemu dan minta tolong. Tapi bisa vice versa ya. Bisa akhirnya ada pertemuan dan kamu akan dapat pertolongan, akan dapat jalan keluar ya. Perasaanmu sangat halus. Kamu mudah terluka. Kamu mudah sakit hati. Jauhi yang toksik, hindari konflik ya. Kadang pertemuan itu sengaja nggak sengaja ya bisa terjadi. Terus kalau kamu tahu kamu orang yang sensitif, perasaanmu halus, kamu mudah sakit hati, mudah terluka, ya udah jauhi aja orang-orang toksik itu. Misalnya tiba-tiba ketemu si ini, oh no, wah itu toksik ya, ya hindari gitu, supaya nggak ada konflik ya, supaya kamu nggak baper, nggak sensitif begitu. Ya memang orang sensitif itu lebih tenang sendiri biasanya ya. Oke, lalu mencoba tulus agar tidak kecewa. Ya kalau mau gimana lagi ya, saya harus bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ya udah, tulus-tulus aja, nggak usah ada ekspektasi, nggak usah berharap berlebihan gitu. Jadi jangan berharap orang-orang membahagiakan kamu, jangan berharap semua orang sesuai dengan keinginan kamu. Jadi kalau kamu tulus aja, ya udah ketemu silaturahmi ya. Mau mereka berkomentar apa, mau bicarakan buruk tentang saya, mau iri hati atau ada yang cemburu juga, ya udah biarin aja, nggak usah berharap ya. Bertemu atau berteman ya tulus aja, supaya kamu nggak kecewa ya. Oke, ada fake, palsu. Ada nih berapa, masih ada yang bertopeng ya. Tapi bisa juga gini, tiba-tiba ada yang menemui kamu di media sosial pakai akun fake ya. Ada yang menemui kamu pakai akun palsu di sosial media, atau pakai nomor baru ya, nomor lain. Pokoknya nomor nggak dikenal atau akun nggak jelas gitu ya. Itu bisa menemui kamu di sosial media. Terus ya ngajak bicara kamu, lama-lama ngajak ketemu ya. Ya itu hati-hati juga sih. Oke, ada hitam manis orangnya. Hitam manis ya. Wah, manis. Kayaknya manis senyumnya ya, manis orangnya. Bisa vice versa. Ada never ending ya. Ada yang nggak pernah habis perasaannya. Bisa vice versa. Atau kita mirror ya. Ini kan ada energi putar ya. Gua kemana aja ya, kelo lagi gitu. Gua jalani kemana aja, balik lagi ke lo lagi ya, nggak pernah berakhir sama kamu. Kayak ada workaholic, ini bisa ketemu rekan kerja ini berapa ya, atau rekan bisnis, rekan belajar, ada rekan gitu, atau nanti ada pertemuan soal kerjaan. Mudah-mudahan bawa rejeki ya. Oke, haus nggak, say? Minum dulu kak ya. Minum ya besti yang aus. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita
lihat lagi. Thank you, Tara. Wah, ini jumping card ya, yang loncat. Wih, luar biasa. Jadi beberapa kalian akhirnya ada yang terwujud adalah pertemuan yang positif ya. Ada nanti pertemuan yang berfaedah nih. Mungkin kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang positif. Ya, ini kayaknya karena kamu membersihkan energimu sih, beberapa kalian ya. Kalau kamu detox energimu, buang tuh racun-racun ya. Buang yang toksik-toksik itu, lepaskan yang negatif ya. Akhirnya kamu full positif ya. Dan akhirnya menarik orang-orang positif. Jadi orang-orang positif didekatkan ke kamu. Bahkan kamu bisa bertumbuh, bisa berkembang jiwamu, bisa menemukan yang sefrekuensi denganmu ya. Terus di sini ada pertemuan yang akan terwujud tentang pengen mengutarakan isi hati ya. Lu tahu nggak, gue yang suka sama lo selama ini. Atau apa ya? Lo nyadar nggak sih telah terjadi sesuatu di antara kita berdua ya? Itu kayaknya ada pertemuan gitu nanti ya. Ya ternyata cema-cema sayang gitu kan, cema-cema kangen. Jadi ya ini berapa kalian yang kayak punya perasaan yang sama. Jadi nanti ada pertemuan yang menjelaskan kamu sama dia punya perasaan yang sama. Kayak ternyata nggak ilusi ya say, nggak halusinasiku aja. Ya ternyata memang kita punya perasaan yang sama. Jadi pertemuan itu yang menjawab segalanya gitu, bahwa fakta ya, kamu dan dia punya perasaan yang sama. Terus di sini, ini berapa kalian ya? Kamu bisa aja menemukan jati dirimu ya. Ini bagi yang belum menemukan jati diri. Jadi akhirnya menemukan jati diri. Tapi bagi yang sudah, ya kamu lebih lebih mengenal dirimu, siapa dirimu yang sebenarnya. Ya kamu akan lebih spiritual. Kamu akan lebih mencari lagi tujuan aku ada di dunia ini, begitu ya. Tapi bisa vice versa. Orang yang bertemu kamu, dia ketemu kamu itu memang motivasinya ya untuk mencari jati dirinya. Mungkin bersama kamu dia bisa bersikap apa adanya, atau melalui kamu dia bisa menemukan jati diri, melalui kamu hidupnya berfaedah, bermanfaat, begitu ya. Dan ini memang ada ketenangan sih, ada kedamaian ya. Semoga nanti pertemuan itu damai, tenang ya, balance ya, seimbang, sama-sama mau berjuang. Ya sudah ya, ya udah. Oke, kita lihat ini. Pertemuan apa yang akan terwujud? Aku adalah si kepala batu, tapi aku hanya menginginkan kamu. Aku memang keras, tapi hanya kamu yang bikin aku puas ya. Banyak banget energi hasrat ya. Wah, to the wah. Wah ya, jadi amsyong nih. So, ya ini orangnya keras kepala mungkin ya. Aku adalah si kepala batu, tapi aku hanya menginginkan kamu. Aku memang keras, tapi hanya kamu yang bikin aku puas ya. Kamu yang bikin aku puas, berarti ya pokoknya itulah. Bisa juga aku merasa fulfillment ya sama kamu. Ada perasaan yang seutuhnya sama kamu. Benar-benar bahagia, benar-benar puas, pokoknya gitu sih. Oke? Jauh dalam lubuk hatinya, dia bukannya tidak mau berjuang. Dia hanya merasa belum bisa bersikap dewasa, belum bisa berbijaksana, dan belum bisa membereskan masalah. Oke? Berarti ada yang ketemu orangnya kekanak-kanakan ya. Jadi dalam lubuk hati dia bukan yang gak mau berjuang, cuma dia belum bisa bersikap dewasa, belum bisa bijaksana, jadi belum bisa membereskan masalah gitu. Ya bisa aja bertemu tuh ya orang yang kekanak-kanakan itu. Oke.
Hati-hati berada di ruang terbuka, apalagi dalam sebuah acara, karena kamu bisa bertemu orang yang tidak terduga, ya. Hati-hati nih, kamu tiba-tiba pergi kemana? Ke ruang terbuka ya, ke pasar, ke jalan raya. Apalagi kalau ada di sebuah acara ya, kamu bisa ketemu orang yang kamu nggak sangka gitu. Oke, ada teman-teman dan orang-orang yang sudah berlalu, banyak yang penasaran sama kamu ya. Nih teman-teman ya, orang-orang yang berlalu yang udah kamu kenal, banyak yang penasaran sama kamu. Jadi kalau ketemu ya, Dora, sini deh. Kepo deh sama hidup lo. Atau Fernando, sini deh. Gimana kerjaan lo? Lo udah sukses apa sekarang gitu. Ya biasa ada yang penasaran sama kamu. Atau ya pura-pura mampir di sosial mediamu ya, kepoin kamu, nanyain kamu gimana hidupmu ya. Sudahlah. Apa yang terlihat di depan ternyata terlihat berbeda di belakang. Ya, ada orang yang beda di depan, beda di belakang. Masih ada kok orang-orang kayak gini ya. Mungkin orangnya kayak ternyata di depan dia baik-baik aja, di belakang dia bisa aja bicarakan kamu yang nggak bagus ya. Atau kamu akan ngelihat perasaannya, menurut aku dia itu udah bahagia, kayaknya hidup dia udah wah gitu. Tapi ternyata aslinya ya dia berantakan, dia hancur-hancuran begitu. Ada yang gitu ya. Tapi ada juga tentang perbedaan. Oke? Jika ada sosok yang tidak terlihat seperti mengikuti kamu, percayalah dia ingin menjagamu dan melindungimu. Berarti ada yang tidak kasat mata ya. Ada pertemuan dengan leluhur, kakek nenek moyang ya. Atau ada yang sudah tiada, sudah meninggal. Jadi kalau ada sosok tidak terlihat gitu ya, kayak mengikuti kamu, ya itu cuma menjaga dan melindungi kamu sih. Jadi jangan takut ya, say. Oke, ada kekasih hayalan. Nah, aku tadi ada ngomong ya, aku ngerasa aku sama dia tuh ilusi ya, halusinasi. Kamu kayak ngerasa kekasih hayalan gitu ya. Tapi ini beberapa kalian, kalau pertemuan ini nanti terwujud, kamu akan tahu itu hayalan atau enggak gitu. Ya, kamu akan tahu tentang kenyataan. Oke? Aku bisa bikin kamu baper, ya. Jadi nanti ada pertemuan, aku bisa bikin kamu baper, ya. Aku bisa bikin kamu terbawa perasaan. Jadi kamu nanti ngelihat aku ya, kamu langsung kesemsem gemoy gitu ya. Itu. Oke, terus ada pertemuan tentang kamu bahagia tanpa aku ya. Nanti ada orang yang ngomong gitu waktu ketemu ya. Kamu bahagia tanpa aku. Nah, jadi bisa aja pertemuan itu dia inginkan, dia mau memastikan kamu tuh benar-benar bahagia nggak tanpa dia. Gitu. Oke? Akan ada yang tulus ke kamu dan kamu akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi denganmu. Tadi aku udah ngomong ini ya. Ada tentang itu. Kalau kamu tulus, kamu dapat tulus. Kamu positif, dapat positif ya. Kamu menemukan yang satu frekuensi. Oke? Jangan lupa bersih-bersih. Bisa aja akan ada orang yang mau bertamu ke rumahmu ya. Bersih-bersihin rumah lah, say. Tiba-tiba ada yang tok-tok-tok ya. Ada yang datang ke rumahmu. Bisa keluargamu, temanmu ya. Ya. Ada sih kayak gitu ya. Mungkin ada yang bicarakan uang juga nih. Jadi harus datang ke rumah. Hubungan di dunia maya bukanlah hubungan yang nyata. Nah, ini nih. Jadi bagi kalian ya beberapa, kalau ada hubungan di dunia maya, LDR, atau ya cuma di sosial media gitu, ya jawabannya itu harus ada pertemuan supaya tahu ini hubungan nyata nggak. Begitu kak ya. Baiklah. Jadi kalau pertemuan itu ada, baru nyata. Oke, nih terakhir. Oke, susah banget nih, say. Wah. Nah, langsung ya. Ini aku udah shuffle. Kita harus ingat durasi, ya. Apa ini isinya? Wah, kamu bisa ketemu dokter, ya. Karena di sini kamu disuruh jaga kesehatan ya.
kesehatan mental, kesehatan fisik ya. Kita kalau sakit fisik ya, kita jadinya berobat, bertemu dokter ya. Gitu. Kalau sakit mental, kita bertemu apa ya? Ya, yang untuk pelayanan kesehatan mental gitu. Atau mau ketemu psikolog ya? Tarot reader. Mau ketemu aku nggak? Mau coaching? Oke. Terus ada orang yang orang yang penuh rahasia ya. Jadi kalau ada pun pertemuan, ya kita harus lihat juga orang itu penuh rahasia atau enggak. Karena ya berapa, kalaupun udah ketemu, mungkin masih ada yang ditutup-tutupi orang itu ya. Jadi ya pertemuan memang nggak bisa sekali dua kali ya. Kayaknya harus beberapa kali baru bisa mengenal, baru bisa tahu apa yang ditutup-tutupi seseorang. Oke? Mendekatimu, ingin terhubung di sosial media, nih kan? Mendekati itu bisa di dunia nyata, bertemu bisa di dunia nyata ya, bisa di dunia maya. Ada yang ingin terhubung di sosial media, ya maksudnya ya di dunia maya dulu, misalnya di sosmed ya, aku cari kamu. Tapi habis itu ya udah ketemu langsung ya. Oke? Aku akan menjadi jiwa baru. Aku akan hadir dengan versi terbaru. Wah, dia udah upgrade ya. Dia udah upgrade dirinya. Jadi kalau pertemuan itu terwujud ya, ada orang yang ingin menunjukkan dia udah menjadi jiwa baru, menjadi versi lebih baik ya. Karena dia bilang, aku ingin memperbaiki semuanya. Oke? Kemudian masih ada harapan lagi, masih ada jalan lagi ya. Ini berapa harus menempuh perjalanan ya. Tapi kalaupun nggak itu tentang ya kalian yang ngerasa apa masih ada harapan. Ini berapa kalian masih ada harapan lagi, masih ada jalan ya. Apalagi kalau ketemu tuh nanti udah sendiri-sendiri ya. Itu ya bisa bersatu tuh. Kalau mau berjuang bersama ya. Semua nggak instan loh, harus sama-sama berjuang. Terus di sini ada seks lagi ya. Wah, banyak banget energi seksual ya. Hasrat, gairah. Musim dingin ya, say. Wah, tuh dua. Oke. Jadi ini ada tentang seks. Tapi seksnya terganggu nih ya. Bisa nanti ada pertemuan yang akan terwujud. Orang ini mau menyentuh secara seksual, tapi ada gangguan gitu. Orang ini mau bersentuhan fisik denganmu ya. Mungkin ya itu nggak selalu bisa terlaksana gitu. Misalnya kalau kamu nggak mau kan, ya terserah kan. Aku nggak mau disentuh ya, aku nggak mau gitu ya, terserah kan, itu hak kita begitu. Bisa juga ada yang lain. Ya ribet banget ya. Tapi ini bisa loh, kayak nanti kalau ketemu dia mau cerita, aku nggak bahagia sama yang lain begitu. Bisa aja nanti kalau ketemu dia bilang, aku nggak bergairah sama yang lain, atau seks itu terganggu dengan orang lain ya. Oke lah, ribet ya. Mungkin kata maaf saja tidak cukup. Aku harus membayar mahal semua kesalahanku ya. Jadi nanti pertemuan yang terjadi ini, dia rasa nggak cukup sekedar aku bilang maaf ya. Mungkin aku harus memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, karena aku harus membayar mahal semua kesalahanku. Begitu. Oke. Terus di sini, wah, ini kan orangnya tidak langgeng dengan orang lain. Berarti ini pertemuan bisa akan terwujud ya. Mungkin setelah orang ini sadar dia tidak bertahan lama dengan yang lain ya. Beberapa ada gitu, mungkin nggak bisa langgeng, nggak cocok sama orang lain, atau nggak panjang jodohnya dengan yang lain gitu. Jadi ya akhirnya dia mau bertemu kamu gitu, Kak. Oke.
Lalu di sini ada kamu akan melihat tragedi. Terus kamu diingatkan untuk bersyukur, ya. Mungkin kamu nanti akan ketemu siapa gitu ya. Terus kamu akan ngelihat ternyata hidup orang itu nggak lebih baik dari kamu gitu. Mungkin kamu nanti ketemu entah siapa gitu ya, teman lah, mantan atau keluarga atau rekan, teman, pernah kenal gitu ya, atau yang baru bisa juga gitu, selain yang lama ya. Terus kamu akan ngelihat kayak, wah hidup orang ini nggak lebih baik dari saya, dia nggak lebih bahagia, kasihan juga ya gitu. Jadi kamu kayak diingatkan untuk bersyukur, ternyata hidupmu masih lebih berkah gitu. Oke? Terakhir, nah ini dia, ada yang kurang kasih sayang ya. Jadi kalau kamu bertemu dengan seseorang itu, jika pertemuan ini nanti yang terwujud ya, kamu akan ngelihat dia itu kayak nggak terawat gitu kak ya. Mungkin kamu nanti kalau ngelihat seseorang, dia kok kayak nggak keurus ya, say gitu. Aku ngelihat dia kayak susah banget, kayak orang nggak bahagia begitu. Dia seperti orang yang kurang kasih sayang, dia seperti orang yang kosong, kehilangan arah gitu. Ya padahal dia kan bisa ya sama yang lain, tapi kayak nggak keurus ya. Jadi kamu akan lihat orang kayak gitu, dan iba gitu ya, kasihan begitu. Oke, baiklah. Apapun itu, keputusan ada di tanganmu ya. Apapun yang kamu lakukan ya, keputusan itu ada di tanganmu. Kita lanjut ya. Wah, nih di sini ya. Huruf spesial dulu. P, ada M, D, ada T, ada W, ada A, ada S, ada R, I, K, G, ini ada X ya, ada yang lama, ada E, ada U, N, B, ada F, ada L. Oke. Terus, nah, aku kasih angka dulu ya, angka spesial. Ini ada 11, 18, ada 9, 9 ya. Ada angka 2, 23, ada 5, ada 13, 29, 25, 19, 22, 27, ada 14, 20, ada 26, ada angka 30, 21, ada 6, oke. Ada angka 1, ada 28. Oke, guys. Tuh, sekarang bulan ya. Bulan spesial Oktober, Juli, Februari, September, Mei, Desember, Agustus, Maret. Oke. Zodiak dominan. Tara. Ya. Dominan adalah Leo. Leo, Taurus, Libra, Cancer, Pisces, Virgo, Gemini, Aries ya. Itu.
Daerah tempat wilayah: Lombok, Bandung, Tegal, Hong Kong, Cilacap, Korea, Surabaya, ada Banyuwangi, Lampung, Bogor, Australia, Palu, Pekanbaru, Bekasi, Jakarta, Bukit Tinggi, Bengkulu, Jogja, Kalimantan, Malaysia, Papua, Sukabumi, Cianjur, Arab Saudi, Manado, Kendari, Jepang, China, Brebes, dan Ambon. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.